Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sunholis dari kelas MN 18E. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kelayakan bisnis jasa cuci mobil Sun Cleaner di Teluk Jambe Barat. Dosen pengampu Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, profil perusahaan. Nama usaha Sun Cleaner, alamat Kobak Biru, Desa Karangmulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Jenis usaha, perusahaan jasa, pemilik usaha Dwi Sunholis, tahun berdiri tahun 2020. Nomor telepon bisa dilihat di sini ya. Alamat emailnya dwisunholis27@gmail.com. Gambaran umum perusahaan. Pada bisnis jasa cuci mobil yang direncanakan, saya memberikan merek usaha tersebut dengan nama Sun Cleaner yang dalam bahasa Indonesia sendiri berarti pembersih matahari. Sun Cleaner menggunakan suatu teknik mencuci menggunakan mesin uap panas bertekanan tinggi yang mampu membersihkan hingga noda membandel pada semua bagian mobil dan hanya membutuhkan paling banyak 5 liter air untuk mencuci 1 unit mobil, serta dapat membersihkan dan menghilangkan aroma yang tidak sedap pada interior mobil tanpa ada resiko merusak sistem kelistrikan pada mobil. Selanjutnya ada struktur organisasi, yaitu ada manajer keuangan, manajer operasional, manajer logistik, supervisor operasional, dan karyawan. Visi dan misi perusahaan, visinya di sini untuk menjadi sistem mobil terbaik di Karawang yang mengutamakan pada kepuasan pelanggan, didukung dengan peralatan canggih dan tenaga ahli yang berkompeten dalam memberikan pelayanan jasa STEAM kepada pelanggan dan masyarakat. Di sini misinya yaitu membangun sistem yang sehat dan terpercaya dengan memberikan jasa STEAM yang unggul berdasarkan nilai-nilai kejujuran, memberikan layanan STEAM sehat yang cepat dan berkualitas, memberikan solusi tepat dan cepat mulai dari pelanggan ingin mencuci mobil, proses menunggu sampai dengan mobil selesai dicuci. Selanjutnya, memenuhi ketentuan dan peraturan yang terkait dengan bisnis STEAM. Selanjutnya ada aspek legal perusahaan. Aspek legalitas meliputi nama perusahaannya Sun Cleaner, bentuk perusahaannya CV. Di sini akta notarisnya nomor 202, izin usaha atau SIUP nomor 212 /4718A /228 822 /2020. Izin lokasinya atau situ nomor 207 /345 situ /2020. Tanda daftar perusahaan atau TDP nomor 040950025668. NPWP-nya nomornya 02487678068857. Cakupan usaha meliputi luas tanah 3.000 meter persegi, luas gedung 2.173 meter persegi, luas kantor 310 meter persegi, kapasitas mobil yaitu 60 mobil per hari ya. Cakupan pasarnya di sini cakupannya itu nasional. Aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada 3 ya, segmentasi pasar, posisi pasar sasaran, dan posisi pasar. Di sini segmentasi pasarnya dari Sun Cleaner adalah warga Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, pemilik mobil usia 17 sampai 60 tahun dengan status pekerjaan sebagai karyawan atau karyawati, wira swasta, mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Pemilik mobil yang memiliki status sosial menengah ke atas yang telah memiliki penghasilan baik, dan juga para pemilik mobil yang sadar akan pentingnya perawatan kebersihan mobil. Yang kedua ada pasar sasaran. Target pasar dari Sun Cleaner adalah mobil pribadi dari berbagai harga dan berbagai jenis, seperti sedan, SUV, minibus, jeep, double cabin, dan pick up.
Yang ketiga ada posisi pasar. Sun Cleaner memposisikan diri sebagai usaha penyedia jasa cuci mobil dengan metode cuci mobil yang unik serta memberikan. Dan selanjutnya ada peramalan ya. Bisa dilihat di sini dari peramalan tahun 2021 sampai 2025. Bisa dilihat totalnya ada jualan per bulannya ada 7.500, X-nya ada 10, X2-nya ada 30, dan XY-nya ada 16.500. B-nya hasilnya yang di atas tadi kita jumlahkan, lalu totalnya ada 150, dan A juga sama, angka yang di atas masukkan sini, hasilnya 1.200. Dan yang Y hasil totalnya ada 2.700 unit. Jadi ramalan penjualan jasa cuci mobil adalah sebesar 2.700 unit ya untuk tahun mendatang. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Di sini ada 3 macam, ada produk, harga, dan promosi. Yang pertama produk, mengolah unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam-macam produk atau jasa, dan produk yang dihasilkan oleh Sun Cleaner adalah jasa cuci mobil. Yang selanjutnya ada harga. Di sini ada berbagai jenis harganya ya. Jasa cuci mobil di tempat dihargakan sebesar 50.000, sedangkan jasa delivery car wash dihargakan sebesar Rp70.000. Di sini promosinya ada 3 macam. Yang pertama social networking, yang kedua penyebaran brosur, dan yang ketiga ada physical evidence. Selanjutnya ada peluang bisnis. Peluang usaha cuci mobil merupakan salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Kebanyakan masyarakat yang sering menggunakan mobil adalah seorang pengusaha yang tidak mempunyai waktu untuk mencuci mobil. Dengan peluang seperti ini, bagi yang belum memiliki usaha bisa memilih untuk menjalankan usaha cuci mobil. Menjalankan usaha cuci mobil hampir sama dengan menjalankan usaha cuci motor. Yang membedakan dari kedua peluang tersebut adalah waktu pencucian. Proses pencucian mobil membutuhkan waktu yang lama karena bentuk mobil sendiri juga lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk motor. Jika dalam 1 jam cuci motor bisa mencuci 2 sepeda motor, namun tidak untuk usaha cuci mobil yang hanya mampu mencuci 1 mobil saja. Dengan hal ini, pengusaha cuci mobil juga mematok harga dengan nilai yang lebih tinggi. Bagi yang ingin menjalankan usaha cuci mobil juga harus mengetahui beberapa strateginya ya. Selanjutnya ada aspek teknis, meliputi cakupan produksi atau operasi. Di sini ada sasaran pasar dan jumlah produksi. Sasaran pasarnya di sini bisnis cuci mobil memiliki target pasar yang tergolong baik. Pasalnya mobil adalah kendaraan yang saat ini sudah banyak dimiliki. Adapun target pasarnya yaitu pekerja kantoran, pemilik rental mobil, dan pengusaha. Selanjutnya ada jumlah produksi. Jumlah produksi usaha Sun Cleaner yaitu 60 mobil per hari dalam waktu pencucian ya. Dan selanjutnya ada kebutuhan teknis. Di sini ada bangunan atau gedung, jenisnya ada 14, jumlahnya ada 18 macam ya. Ukurannya bervariasi dan luas totalnya ada 2.173 meter persegi. Di sini ada analisis lokasi. Di sini ada 3 lokasi yang dipilih, yang di ini ada Kubak Biru, Calung, dan Jati. Lalu dipilih mana lokasi yang paling ideal. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih adalah Kubak Biru dengan nilai 93. Di selanjutnya ada layout. Di sini merupakan layout atau tata letak dari usaha jasa cuci mobil Sun Cleaner ya. Bisa dilihat ini susunannya akan seperti ini. Terus selanjutnya ada peralatan produksi atau mesin utama. Di sini ada 12 mesin dan peralatan dengan jumlahnya ada 33 unit. Selanjutnya bahan baku utama. Bahan baku utama yang digunakan pencucian mobil Sun Cleaner dari proses pencucian hingga finish yaitu sampo mobil dan air. Bahan pendukung adalah bahan yang ditambahkan ke dalam suatu proses produksi sehingga dapat meningkatkan produk menjadi lebih baik. Maka dari itu, bahan pendukung dari steam mobil Sun Cleaner adalah mesin hidrolik. Fungsinya agar kita lebih mudah dalam proses pencucian
terutama bagian kolong kendaraan. Karena dengan adanya hidrolik kita bisa menjangkau sampai ke bagian bawah kendaraan yang sulit dijangkau. Selanjutnya ada penyediaan bahan baku. Penyediaan bahan baku pada pencucian mobil sun cleaner menjadi tanggung jawab bagian gudang yang akan bertugas untuk membantu proses produksi. Sun cleaner akan mencari bahan baku sebanyak-banyaknya dari para grosir ya. Selanjutnya ada proses produksi, ada 6 tahap ya. Tahap pertama, pada saat pelanggan datang ke sun cleaner, karyawan pada bagian kasir menerima pelanggan dengan memberikan kertas tanda terima dan mempersilakan pelanggan untuk menunggu mobilnya dicuci di ruang tunggu yang telah disediakan. Tahap kedua, mobil pelanggan mulai dicuci dengan menggunakan mesin steep uap max streamer. Uap panas disemburkan pada bagian mobil yang akan dibersihkan, lalu diusap menggunakan kain microfiber. Tahap ketiga, mobil mulai dicuci pada bagian bodi dan kaki-kaki secara bersamaan, dikerjakan dengan 2 orang sekaligus. Tahap keempat, mobil dicuci pada bagian mesin dan interior secara bersamaan yang dikerjakan oleh 2 orang karyawan. Tahap kelima, mobil akan diperiksa kembali di bagian quality control sekaligus memberikan parfum pada bagian interior mobil sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh sun cleaner. Tahap keenam, setelah mobil selesai dicuci dan pelanggan melakukan pembayaran, mobil diserahkan kepada pelanggan. Siklus produksinya di sini yang pertama membersihkan interior mobil, menyiram seluruh bodi mobil dengan air, mencuci bagian bodi mobil menggunakan sabun mobil, selanjutnya lalu siram kembali menggunakan air, yang terakhir lakukan pengeringan bodi mobil ya, permukaan lainnya dikeringkan pokoknya. Itu merupakan siklus produksi mobil. Yang selanjutnya ada aspek finansial, meliputi biaya kebutuhan investasi dan biaya aktiva tetap. Di sini biaya kebutuhan investasinya ada biaya prainvestasi dengan total biaya ada 90 juta rupiah ya, total biaya dari kebutuhan investasi. Sedangkan biaya dari aktiva tetapnya totalnya tuh ada sekitar 750.600.000 rupiah. Itu merupakan totalnya ya. Selanjutnya ada aktiva tetap tidak berwujud dengan total investasi sebesar 753.600.000 dan penyusutannya totalnya ada, penyusutan tuh investasi dibagi umur ekonomis, totalnya ada 150.720.000 per tahun ya, itu nilai penyusutan. Selanjutnya ada biaya operasional. Di sini total per bulannya tuh ada sebesar 28.010.000. Sedangkan total per tahunnya ada sebesar 336.120.000 rupiah. Itu biaya operasional kebutuhan dari sun cleaner. Selanjutnya ada arus kas atau cash flow atau perhitungan arus. Di sini kebutuhan investasinya sebesar 753.600.000, modal pinjamannya 203.600.000 dan bunga banknya 20% sebesar 40.720.000 dan penyusutannya 150.720.000. Terus selanjutnya ada estimasi laporan laba rugi. Di sini dihitung dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Di sini pendapatannya tuh meningkat ya dari tahun ke tahun. Lalu total biayanya pun sama meningkat, karena pendapatan meningkat, total biayanya pun meningkat juga. Penyusutannya angkanya kita masukkan ke sini yang di atas tadi. Lalu totalnya itu dihasilkan dari total biaya ditambah penyusutan. Selanjutnya EBIT itu dihasilkan dari mana? Itu dihasilkan dari pendapatan dikurangi dengan total yang tadi. Selanjutnya bunga pinjaman ya, yang tadi bunga 20% kita masukkan ke sini angkanya. Lalu laba sebelum pajak dihasilkan dari EBIT dikurangi dengan bunga pinjaman. Lalu selanjutnya pajak 25% dihasilkan dari laba sebelum pajak dikali 25%. Selanjutnya IT dihasilkan dari laba sebelum pajak dikurangi pajak 25%.
Selanjutnya ada tabel kas selama umur ekonomis, bisa dilihat dari tahun 2021 sampai tahun 2025. IT-nya itu totalnya ada 1.232.407.500 rupiah. Selanjutnya ada penyusutan angka yang tadi kita masukkan ke sini. Dan selanjutnya kas bersih itu dihasilkan dari IT ditambah dengan penyusutan. Totalnya pun ada 1.986.007.500. Diskon faktor itu dihasilkan dari tabel A1 ya. Masukkan angkanya ke sini. Dan PP kas bersih dihasilkan dari kas bersih dikali diskon faktor. Hasilnya ada 1.133.440.87 rupiah. Itu merupakan tabel kas selama umur ekonomis. Selanjutnya ada penilaian kelayakan investasi. Yang pertama ada payback period atau disingkat PP. Apabila bersih setiap tahun berbeda, bisa dilihat nih kas bersih tahun pertama dikurangi dengan kas bersih tahun kedua dan dikurangi dengan kas bersih tahun ketiga. Totalnya bisa dilihat ya. Proses tahun keempat sebesar 297.720.000 dengan dana yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan investasi sebesar 168.382.500. Ini berarti waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar 168.382.500 dalam tahun keempat yaitu sekitar 6,7 bulan atau 7 bulan kurang dari 5 tahun. Dengan demikian, maka payback period dan investasi yang diusulkan 3 tahun 7 bulan, maka investasi diterima ya. Kalau kurang dari 5 tahun itu investasi itu diterima ya teman. Bisa dilihat ya, itu investasi itu dikurangi kas bersih tahun pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya ada average rate of return atau disingkat ARR. Di sini rata-rata IT-nya 246.481.500 dan ARR-nya itu adalah rata-rata IT dibagi investasi dikali 100% dan hasilnya sebesar 33%. Yang ketiga ada net present value atau disingkat NPV. Dengan total NPV-nya ada sebesar 379.840.087. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, PV dari prosesnya lebih besar daripada PV investasi. Yang berarti NPV-nya positif dan diterima atau usaha dikatakan layak ya. Jadi itu usahanya tuh dikatakan layak kalau NPV-nya positif. Oke, bisa dilihat ya. Hasilnya positif dan usaha itu dikatakan layak. Yang keempat ada internal rate of return atau disingkat IRR. Rata-rata IT-nya sebesar 246.481.500 dan perkiraan PP-nya ada sebesar 3,0574. Dalam tabel A1 tahun keempat diketahui yang terdekat dengan angka 3,0574 adalah 3,058 sebesar 19%. Secara subjektif, diskon dikurangi 2% menjadi 17%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel di atas berikut. PV prosesnya angka yang di atas masukkan ke sini, lalu diskon faktor 17% angkanya hasil dari tabel A1, angkanya masukkan ke sini. PV proses itu dihasilkan dari proses dikali diskon faktor 17%. Dengan total ada sebesar 1.220.664.540. Selanjutnya ada diskon faktor 19% sama juga ya dari tabel A1. PV prosesnya itu dihasilkan dari PV proses dikali diskon faktor 19% dengan total ada 753.017.885 dan PV investasinya angkanya dimasukkan ke sini sebesar 753.600.000. Di sini NPV-nya yang di atas tadi dimasukkan ke sini dengan total ada 379.840.087. Lalu ini PV proses dikurangi dengan PV investasi dan hasilnya minus.
means 582.115 ya. Hasilnya tuh harus min. Oke. Selanjutnya, maka bunga yang digunakan adalah 17% dan 19%. Internal rate of dapat dihubungkan sebagai berikut. Selisih tingkat bunga 17% dan 19%. Selisih PP yang 17% ada 1.220.664.540. Sedangkan yang 19% ada sebesar 750.017.885. Selisih PV of process dengan PV investasinya yang 17% ada 1.220.664.540, sedangkan yang 19% ada sebesar 753.600.000. Selisih yang 2%, selisih PV-nya ada sebesar 467.646.655. Sedangkan selisih PV of process dengan PV investasi yang 2% sebesar 467.064.540 rupiah. Dengan totalnya itu selisih PV proses dengan PV investasinya itu dikurangi dengan selisih PV-nya ya, dikali 1% dan hasilnya 0,99%. Internal rate of return itu 17% ditambah 0,99% dan hasilnya 17,99%. Dari hitungan di atas, maka maksimal tingkat bunga yaitu tadi 17,99%. Selanjutnya ada profitability index atau disingkat PI, itu hasilnya ada 1,50 lebih dari 1. Hasil perhitungan di atas bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan kas keluar PI lebih dari, maka dapat diterima. Di sini ada kesimpulan analisis kelayakan bisnis baik atau tidaknya ya. Di sini yang pertama ada payback period, hasil pengukurannya itu 3 tahun 7 bulan, standar pengukurannya di sini 5 tahun dan di sini keterangannya dikatakan baik. Yang kedua ada average rate of return, hasil pengukurannya 33%, standar pengukurannya 19%. Keterangannya di sini dikatakan baik. Yang ketiga ada net present value atau disingkat NPV, hasil pengukurannya sebesar 379.840.087. Standar pengukurannya 300 juta. Keterangannya di sini dikatakan baik. Yang keempat ada internal rate of return, hasil pengukurannya sebesar 17,99%, standar pengukurannya 10%. Keterangannya di sini dikatakan baik ya. Yang terakhir, yang kelima ada profitability index, hasil pengukurannya sebesar 1,50, standar pengukurannya 1. Di sini keterangan dikatakan baik. Jadi kesimpulannya semuanya itu usahanya layak ya, dikatakan baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Sun Cleaner itu adalah bisnis usaha yang bergerak di bidang jasa cuci mobil yang terletak di Jalan Kobak Biru, Desa Karangmulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan melayani 30-50 mobil setiap harinya. Bisnis ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah. Selain itu, dalam segi pasar pemasaran, jasa cuci mobil Sun Cleaner sudah merencanakan dengan baik. Dari segmen teknologi, Sun Cleaner memiliki bangunan yang layak untuk beroperasi dan memiliki berbagai fasilitas untuk para karyawan atau pekerjanya. Mesin dan peralatan lainnya sudah dipersiapkan dan juga bahan baku yang baik kualitasnya. Aspek finansial Sun Cleaner memiliki keuntungan yang baik dalam tahun ke tahunnya. Di sini bisa dilihat testimoni dari teman-teman saya ya. Ada 5 testimoni. Yang pertama dari Salpa, Tedarkina, Asia, Fikri, dan Lala. Ini daftar pustaka itu sumber-sumber materi yang saya dapatkan dan pembahasan lalu saya tuangkan ke dalam sini. Ini sumber-sumbernya teman. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.